Ya, baik pemirsa, kita kembali bersama kami, Mas Satria. Ini dari tadi kita membahas panjang lebar. Sebenarnya Mas Satria pemain media sosial juga atau tidak sih? Saya mengamati, Mbak. Mengamati, tapi tidak ikut Lebih bermain. Di belakang. Tidak ikut berkata. Memilih siapa kemarin 9 Juli, Mas? Jangan-jangan salah satu tim kampanye di media sosial ini. Kalau dalam konteks sosmetris kita sifatnya harus netral. Dalam arti kita memberikan analisis dalam konteks konteks akademis ya, secara metodologis ya dapat dipertanggungjawabkan ya. Tapi kita tidak memihak salah satu kandidat. Gitu. Oke, baik. Mas tadi kan sebelumnya Mas katakan bahwa pik-piknya itu mereka membahas mengenai Pilpres dan kubu masing-masing itu pas sebelum 9 Juli ya. Tapi masih berlanjut hingga sekarang kata Mas ya. Kira-kira sampai kapan ini akan berlanjut ini? Dari awal memang kita prediksi setelah tanggal 9 itu udah polarisasi dukungan selesai sampai di sana. Tapi berhubung tanggal 9 kemarin ada pernyataan menang dari kedua kubu gitu kan. Jadi itu yang menjadi menimbulkan reaksi dari kedua belah kubu untuk masih melanjutkan istilahnya pertempuran di media sosial. Bahkan ini kami prediksi sampai tanggal 22 Juli nanti saat KPU mengumumkan hasil pun masih akan terus berlanjut sampai ke arah sana. Misalnya sebelum Pilpres itu hashtag yang disuarakan kedua kubu kan banyak menyuarakan tentang dukungan. Dan sekarang hashtag yang disuarakan oleh kedua kubu banyak menyatakan kami sudah menang gitu. Lebih ke arah sana. Sempat membingungkan kan kemarin ya, dua-duanya mendeklarasikan kami lah pemenangnya, kita punya ditambah dua juga presiden. dengan postingan rilis tentang survei itu juga banyak mempengaruhi reaksi dari kedua kubu gitu. Iya, Mbak Cassandra, ini saya tuh masih penasaran, Mbak. Masa sih cuma karena begitu cintanya dengan kandidatnya sampai mereka bisa membela mati-matian begitu? Apa bukan karena ini yang dunia cyber begitu, mereka bisa bersembunyi di balik internet, tidak langsung terlihat sehingga mereka meluarkan emosinya seada-adanya begitu? Ya tentu saja pasti ada kriteria yang lain ya. Yang pertama yaitu tadi cinta tadi, yang kedua mungkin ada motif-motif tertentu, karena manusia itu pasti punya motif dalam setiap perbuatannya, itu pasti ada motifnya. Nah, ketika membela satu pihak atau memilih salah satu capres atau cawapres tertentu, pasti juga ada motifnya. Nah, barangkali memang mereka-mereka ini juga sudah ada keuntungan, sudah ada harapan terhadap apa yang akan dia peroleh ketika salah satu capres ini pasti akan menang gitu. Nah, sementara kalau di pihak lain juga yang saya perhatikan ada sebuah harapan yang belum tentu teruji kebenarannya. Jadi tadi juga saya sudah bahas dengan Mas Satria bahwa ada hal-hal yang misalnya memilih cawapres tertentu bukan karena kualifikasi yang secara real. Jadi misalnya hanya karena fisiknya, apa karena penampilannya, apakah karena kelihatan baik, tapi kan itu kan kelihatan. Tapi belum tentu aslinya. Jadi selain tadi karena cinta, karena ada motif, lalu kemudian juga ada karena yaitu loh kalau bahasa anak muda itu memberi harapan palsu. Jadi sebenarnya dua capres-cawapres ini kan juga ada harapan palsu yang dikembangkan oleh pendukung ya, apalagi kalau ada sifatnya provokatif dari anonim, membangun ini kan image yang dibangun oleh masyarakat bahwa kita memang tidak bisa masyarakat Indonesia itu dengan segala kekurangannya, mungkin juga dengan tingkat intelijensi dan tingkat pendidikan yang tadi Mbak sebut tidak tinggi, tentu saja akan sangat mudah terjebak di dalam branding atau kemasan atau packaging yang dibuat terhadap capresnya masing-masing. Apakah yang satu pakai jas, apakah pakai batik, apakah pakai sepatu ABC, itu kadang-kadang seringkali menjadi harapan bagi masyarakat harapan mereka melihat, lalu kemudian mereka menampilkan reaksi yang sesuai dengan kecintaan, harapan yang walaupun tadi tidak berdasarkan realita, dan juga tentang tentang dia punya image terhadap capresnya tersebut gitu. Dari yang Anda jelaskan, Anda menilai sekarang ini masih normal atau tidak? Apa sudah berlebihan begitu perang di media sosial terkait Pilpres ini? Kelihatannya sih kalau menurut saya sudah mulai berlebihan. Jadi biar bagaimanapun kita semua adalah satu saudara ya. Jangan sampai pilihan kita terlepas dari bagus atau jelek, menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka, biar bagaimanapun kan kita harus berbesar hati dan sportif untuk menerima hasil yang akan ditentukan nanti gitu. Jadi bagaimanapun yang satu bisa menjadi, yang kalah tentu bisa menjadi semacam pengawas untuk jalannya pemerintahan berikutnya, dan mungkin nanti
kesempatan berikutnya masih ada kesempatan lagi gitu. Jadi tentu saja sebaiknya kita semua harus bisa menjaga hati dan kata dan perbuatan kita untuk tidak merusak keadilan ya. Iya, betul. Ya, seperti yang Anda katakan tadi, kedewasaan bermasyarakat kita ya. Baik, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.